An-Nisa 19, Bismillahirrahmanirrahim, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi sudah wanti-wanti Allah sampaikan pada kita, sabar, sabar. Ya. Istri ini kepengennya suaminya begini gitu kan. Ya, tapi karena tidak dilakukan, akhirnya kita nggak suka. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ini guidance ini harus terus dikaji terus gitu. Kita lihat lagi contohnya di rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga kita lihat lagi ijtihad para ulama, lihat lagi ilmuwan menemukan apa. Nah, inilah yang nanti membuat kita punya petunjuk-petunjuk merangkai puzzle dan sabar ini. Sabar bukan diam. Sabar ini bahasa Arab sabaru yasbiru, artinya menahan. Jadi kalau nggak cocok, kita tahan diri kita untuk tidak melabrak. Tidak melabrak suami, suami tidak melabrak istri, tidak melabrak anak-anak, tidak melabrak mertua, tidak melabrak kakak ipar, adik ipar, dan sebagainya. Ya, jadi disebutnya sabar. Oke? Baik. Otak manusia ini ya ada otak besar dan ada otak kecil. Disinilah banyak program-program yang nanti tidak identik antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesepakatannya itu adalah perempuan dan laki-laki memang tidak identik. Kenapa? Allah ciptakan memang otaknya sama, ada otak besar dan ada otak kecil, tapi di dalamnya itu tidak identik. Tapi laki-laki dan perempuan setara untuk apa? Untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan ilmu, untuk menjalani ibadahnya, untuk mendapatkan pahala, bahkan juga setara kalau kita punya khilaf untuk dapat dosa juga, setara juga. Cuma memang tidak identik. Ya, memang sama manusia, tapi tidak identik, terutama program-program yang ada di dalam otak ini. Namun ada satu yang perlu kita pahami bahwa di basic otak ini ada namanya kelenjar pituitary. Disinilah ya tempatnya kecil ya, tapi begitu banyaknya hormon di dalam sini. Ya, kemudian disimpulkan ada yang dinamakan hormon bahagia dan cinta. Kalau nanti dia dibagi-bagi ini macam-macam. Ya, ada hormon juga di situ. Dan di tempat-tempat lain juga ada hormon-hormon. Yang kalau kita bicara tentang hormon ini berarti kita bicara bagaikan oli atau zat pelumas. Jadi hormon ini zat pelumas yang ada nanti di mesin-mesin tubuh manusia ini. Dan yang paling asik adalah hormon bahagia dan cinta ini ya. Kalau kita tahu bagaimana cara mengeluarkannya, inilah yang nanti insya Allah pada saat merangkai puzzle-puzzle rumah tangga itu penuh bahagia dan cinta. Walaupun kadang waktu merangkai, keliru tempatnya gitu, cuman karena ada hormon bahagia dan cinta, tahu juga bagaimana guidance-nya, it's okay. Nah, kita atur ulang lagi seperti itu. Ya. Kemudian dari otak ke badan ada sistem saraf. Ini saya sering kali berulang-ulang cerita, karena rupanya badan kita ini dirangkaikan dengan otak itu dengan sistem saraf yang kayak kabel-kabel. Kabel-kabel utama yang pusat itu ini ada di tulang belakang sampai di ujung tulang tungging kita itu ya, yang disebutnya ya, sum-sum tulang itu dari rangkaian kabel-kabel. Nanti dari tulang belakang akan keluar lagi kabel-kabel ke seluruh tubuh kita ya, wajah, leher dan sebagainya. Kerjanya kayak apa? Ini sangat kompleks kerjanya, sangat detail. Kalau bicara tentang sistem saraf ini, ya bisa makan 2 tahun, ini 4 semester. Tapi supaya gampang pendekatannya, saya bilang, mau cerita bahwa sistem saraf ini, dia punya kerja, fungsinya ini analoginya kayak kabel listrik. Jalan listrik di sini. Apa yang jalan? Yang jalan adalah pesan di seluruh otak. Baik pesan ilmu-ilmu yang kita dapati sejak kecil sampai sekarang, nasihat-nasihat ini di depan, dia jalan, pelajaran-pelajaran ini nanti dia jalan di badan, membentuk perangai, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Bukan hanya ilmu, nasihat dan ya pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, ada lagi di daerah ya belakang otak atau tengah di sini, itu yang disebut watak. Watak, bakat. Nah, ini juga jalan sehingga membentuk perangai. Nah, suami istri ini wataknya dia ya karena mitra yang terbalik, maka kadang bertolak belakang. Satu sisi tolak belakang, ada yang dua-dua sisinya tolak belakang. Bakat juga beda. Bakat ini nanti menentukan hobi dan menentukan passion. Ini kadang suami istri ya bakatnya ada yang nggak sama persis. Makanya satu senang olahraga, satu senang bertanam, satu senang musik, satu nggak senang gitu ya. Makanya disinilah ilmu berperan untuk kita menjembatani perbedaan-perbedaan ini sehingga ya tidak terlalu ekstrim. Kalau kita nggak ngerti, maka perangai kita ini akan terus ya, menyerang atau bertolak belakang dengan pasangan tadi. Dan akhirnya bubar jalan lagi puzzle-puzzle itu, rangkaiannya.
Terus apa lagi? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dirasakan lewat lidah, apa yang disentuh, apa yang menyentuh, itu juga pesannya jalan di badan. Jadi untuk kita nih umat Islam, makanya mengapa senantiasa Allah minta kita melakukan kegiatan didahului dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar kalimat basmalah ini jalan di sistem saraf kita dengan kecepatan yang luar biasa ya. Ada namanya neuron sensorik itu 240 km per jam. Jadi ucapan ini ke otak 240 km per jam. Dari otak pesan jalan lagi ke badan 320 km per jam. Ya. Jadi pada saat kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim, hormon ya kasih sayang itu keluar lewat pituitari, masuk pembuluh darah, dia jalannya pelan. Ya, tidak terlalu cepat sistem saraf. Nanti masuk ke jantung, makanya jantung terasa itu deg-degannya itu. Ya, hanya melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya pada saat kita basmalah itu diminta untuk tumak nina gitu, pelan-pelan ngomongnya. Karena kalau terburu-buru, ya kadang lafaznya nanti berubah. Bismillah gitu, jadi aneh kan, nggak sesuai. Dan tidak akan memicu hormon di kelenjar pituitari. Jadi apa yang kita lafazkan selama ini, teman-teman lafazkan pada saat zikrullah, pada saat sholat, semua lafaz doa pada saat takbiratul ihram sampai salam itu jalan di badan, jalan di badan. Cuman ada yang buru-buru melafazkannya, ada yang tumak nina pelan-pelan melafazkannya sambil membayangkan dia jalan, itu nanti berbedanya apa? Kadar hormon yang keluar. Ada orang terburu-buru, marah hormonnya nggak keluar. Makanya walaupun sudah doa sepanjang ya doa yang bermenit-menit itu nggak terasa apa-apa karena terlalu terburu-buru dan juga tidak menggunakan ya semua fungsi otak karena ada cara juga untuk menggunakan semua fungsi otak. Terus kalau pakai bahasa biasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa masing-masing negara, apa yang terjadi? Dia juga jalan. Maka untuk kita nih menjembatani kita punya perbedaan dan agar kita kasih sayang terus saja keluar, kalimat-kalimat ya seperti saya sayang dan cinta pada suamiku dan anak-anakku. Ini kalimat ini juga mengeluarkan hormon cinta dan bahagia tersebut. Walaupun ini tidak diucapkan kepada pasangan kita ngomong aja sendiri. Atau paling tidak biasanya kalau saya ya pas lagi tidur gitu ya, lihat suami sudah tertidur, saya lihat wajahnya walaupun sudah mulai masuk 60 tahun gitu. Saya bilang ya Allah, saya sayang dan cinta pada suamiku ini ya Allah. Dan sebut namanya tuh. Priyanto, boys. Tapi karena Priyanto banyak di Indonesia, maka harus sebut lengkap Priyanto Sismadi. Kalau Mas Sanggi Raksagati, kayaknya jarang nama itu. Ya, jadi kalau Mbak Andra sebut Sanggi Raksagati, itu udah langsung Mas Sanggi ya. Itu memang dia nggak dengar. Tapi keuntungan pertama adalah diri kita. Dia jalan kalimat ini, kemudian keluarlah hormon bahagia, masuk ke jantung, jantung memompa untuk seluruh tubuh, maka tubuh ini yang tadinya capek, penat, dan sebagainya, perlahan-lahan itu sirna atau perlahan-lahan itu berkurang. Karena hormon ini kerjasama terus dia jalan. Makanya perlu dialog, inner dialog itu, setiap melihat anak, walaupun dari punggungnya kita lihat. Ya Allah, terima kasih anakku sehat ya Allah. Terima kasih suamiku ada di dekatku ya Allah, misalnya gitu. Dialah jembatan surgaku ya Allah. Itu jadi walaupun bedanya sangat beda antara watak beda, budaya beda, laki perempuan beda, ya pengungkapan bahasa kasihnya beda, cuman karena kita lafazkan kalimat-kalimat indah ini, maka hormon inilah yang menyatukannya. Ya, nah ini penting banget. Simpel banget loh, padahal selama ini bisa diucapkan. Bahkan mungkin kalau di Norwegia, mungkin melafazkan ke pasangannya, aku cinta padamu itu mudah kan? Kalau di Indonesia susah loh, masih susah. Nggak tahu ya kalau di luar negeri kayaknya. Kalau di Jerman bisa Mbak Uli. Saya sayang padamu gitu, suami ngomong gitu bisa Mbak Uli. Oh kan mantap kan Masya Allah. Ya. Tambah lagi lillahi ta'ala. Oh itu lebih power lagi Masya Allah. Ya. Baik, walaisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini sering banget ini saya ya sosialisasikan. Walaupun ini tidak satu ayat, itu cuma 1/4 ayat. Tapi penelitiannya, risetnya ini membenarkan ayat surat Ali Imran ayat 36 ini. Ya. Dan banyak sekali. Memang hari ini saya tidak terlalu menjelaskan tentang laki-laki perempuan karena sudah sering banget ada di seminar-seminar lainnya ya. Tapi saya mau ingatkan bahwa memang kita beda.